Oke teman-teman, di sini saya akan membantu teman-teman untuk lebih terbiasa dengan soal Bu Nezli yang pakai koordinat atau yang ada tabelnya gini nih. Ya, itu soalnya sebenarnya sederhana teman-teman. Itu kalkulus sederhana. Teman-teman mungkin sudah pernah pelajari di semester 1 atau di SMA. Jadi ini saya tadi cari soalnya yang lebih relate sama kita teknologi pangan gitu ya. Nah, ini sebuah industri pangan kecil UKM bla 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 bla. Dia intinya pengen bikin keripik singkong original sama keripik singkong balado gitu. Jadi ada dua produk ya di sini ya. Gitu. Di sini di tabelnya juga ada dua produk, tapi yang jadi permasalahan itu bahan baku utamanya itu eh, ada batasan-batasannya ya. Bahan baku pertama singkong, minyak goreng, bumbu balado gitu ya. Sama variabelnya, waktu operasional ini gitu. Nah, teman-teman, di sini udah terlihat ya, ini dari soalnya sendiri. Ini teman-teman bisa lihat ada sumber daya, maksudnya ini variabelnya ya teman-teman ya. Maksudnya yang bermasalah, yang jadi kendalanya tuh ini nih. Sumber daya kendala gitu teman-teman. Nah, di sini produk 1, produk 2. Nah, di sini adalah kapasitas harian atau batasan atau kendala gitu ya teman-teman ya. Ini bisa lihat teman-teman lihat, ini kita anggapkan X dan ini kita anggap Y ya. Nah, ini teman-teman nanti saya kirim juga soalnya, bisa dipelajari dan dikerjakan gitu. Nih ujungnya yang dicari keuntungan per unit untuk KSO 250 dan KSB 300. Nah, ini yang dicari apa gitu? Yang dicari itu eh, titik koordinat di mana mendapat keuntungan terbanyak gitu ya. Jadi kita nyari eh, daerah X dan Y mana sih yang biar keuntungannya terbanyak dan masih dalam kapasitas harian gitu, masih di dalam daerah kapasitas harian gitu ya, masih di dalam kendala kita sebagai pengusaha gitu. Teman-teman jangan ketukar ya, KSO ini X, KSB ini Y. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengerjaannya teman-teman. Mohon maaf ya, ini banyak coretannya sih, nggak punya tip X soalnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nanti teman-teman langsung aja tulisnya kayak gini, diketahui, diketahui gitu ya. Ini teman-teman pertama bisa lihat ya. Nih, ya. Di sini diketahui singkongnya untuk KSO 2 kilo dan untuk KSB-nya 2 kilo gitu ya. Nah, teman-teman tadi KSO-nya 2X dan KSB-nya 2Y gitu. Nah, kapasitas harian ini karena kapasitas nggak mungkin kita bisa melebihi kapasitas gitu ya. Jadi kita pakai SPLD, ini pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan gitu. Karena kita pastinya bisa dimaksimalkan di kapasitas ini gitu. Tapi kita tidak bisa melebihi. Nah, jadinya kita pakai ini tandanya. Sama ke bawahnya semuanya gitu. Ini untuk singkong dia jadi persamaan 1, minyak goreng persamaan 2, bumbu balado 3, mesin 4 gitu ya. Kalau di Bunezli kan itu cuma 3 ya, dia soalnya pakai kayu ya. Di sini ada 4 plus ini syarat utamanya ya, harus lebih dari 0 gitu ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih, di sini. Mohon maaf. Nah, ini udah saya coret-coret. Ini kan diagram kartesius ya atau titik koordinat ya. Diagram koordinat ya. Nah, di sini kan ada 0. Ya, di sini ada 0 kan. Kalau di sini Y-nya negatif, X-nya juga negatif ya. Kalau di sini mohon maaf. Di sini Y-nya negatif, X-nya positif ya, karena ke kanan, tapi dia ke bawah gitu. Jadi ini kayak sin kostan teman-teman. Ini quarter 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita mau mengerjakan program linear ini, kita harus di kuartal 1 yang mana harus lebih dari
0 X-nya dan Y-nya juga lebih dari 0. Makanya dijadikan syarat gitu. Kalau di kalkulus itu nggak boleh diabaikan. Jadi ini di 5. Oke, yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu fungsi tujuan atau bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan ya. Z ini keuntungan, dimana keuntungannya untuk penjualan si KSB ya. Ini saya kebalik soalnya. KSB itu 300 dan KSO itu 250 ya. Teman-teman lihat KSO yang tadi X 250 dan KSB 300. Nah, berapa Y dan X-nya yang maksimal gitu ya. Jadi pas teman-teman ngerjain ini, di mana daerahnya yang maksimal. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya, biar step by step gitu. Nah, teman-teman nanti cara ngerjainnya gimana? Ini yang tadi yang kayak gini, pertidaksamaannya dirubah jadi persamaan semua teman-teman. Gini ya, 2x plus 2y sama dengan 100 gitu. Nah, udah teman-teman udah rubah semua nih. Teman-teman cari dua titik ya, ini titik pertama dan ini titik kedua ya. Kalau di diagram koordinat gini ya, untuk mencari garis kan diperlukan setidaknya ada dua titik nih. Untuk mencari garis lurus harus ada dua titik. Misalnya kita cari garis satu ini ya, di sini dan di sini. Jadi nanti bisa ditarik garis. Nah, maksudnya itu nanti kita membuat nyari titiknya dengan sederhana aja teman-teman. Caranya gini, dengan menolkan salah satunya, entah itu X atau Y gitu ya. Misalnya kita mencari titik pertama ya, X1 dan Y1, ini satu titik ya. Kita cari yang pertama. Nah, kita coba nolkan dulu Y-nya gitu. Nah, ini teman-teman tutup dulu gini. Nah, habis itu tinggal dipindah ruas. 2X sama dengan 100, X sama dengan 50 gitu. Saat Y-nya 0 berarti X-nya 50 begitu teman-teman ya. Sama sebelahnya juga. Saat Y-nya itu saat X-nya 0 berarti Y-nya 50. Ini untuk titik kedua ya teman-teman ya. 2X plus 2Y sama dengan 100. Ini titik 1 dan titik 2 itu teman-teman. Sama ini juga tadi dihilangkan Y-nya. Habis itu X sama dengan 90. Nah, langsung dapatkan jawabannya. Untuk titik pertama, untuk garis kedua ini ya. Garis kedua itu persamaannya minyak goreng. Itu 90 di X dan Y-nya 0. Itu titik pertama. Titik keduanya ini gitu. Terserah teman-teman, ini cara mudahnya ya teman-teman ya. Setelah itu untuk garis ketiga. Nah, garis ketiga ini Y sama dengan 3